Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini dalam keadaan sehat ya, dan tentunya dalam keadaan semangat dalam mengikuti pembelajaran. Iya, hari ini kita ketemu lagi ya dalam pembelajaran PPKN. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari materi tentang perumusan dasar negara dalam sidang panitia 9. Seperti minggu yang lalu, kita sudah membahas tentang sidang BPU PKI yang pertama dan kemudian juga sidang BPU PKI tidak resmi. Dan kali ini kita akan membahas tentang sidang panitia 9 yang membahas tentang rumusan dasar negara. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian perhatikan ya petunjuk yang harus kalian lakukan sebelum kalian belajar. Yang pertama, kalian buka dulu bukunya, kemudian baca dan pahami materi yang ada dalam buku paket PPKN kelas 7 halaman 8 sampai dengan 11. Kemudian perhatikan dan pahami materi yang disampaikan dalam video atau PowerPoint ini. Kemudian yang ketiga, kerjakanlah tugas atau evaluasi yang diberikan dengan benar. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kalian perhatikan dalam pembelajaran kali ini. Kita lanjut ya ke materi. Materi yang pertama itu adalah tentang panitia kecil. Panitia kecil disebut juga dengan panitia 8. Panitia kecil bertugas mengumpulkan usulan para anggota mengenai Indonesia merdeka. Jadi para anggota ini nanti mengusulkan hal-hal apa saja yang berkaitan dengan Indonesia merdeka. Dan usulan-usulan tersebut dikumpulkan oleh panitia kecil atau panitia 8. Panitia 8 itu beranggotakan 8 orang yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian anggotanya itu ada Ki Bagus Hadikusumo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Sutarjo Kartohardi Kusumo, A.A. Maramis, Otto Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Kita lanjut ya. Kemudian ada panitia 9. Panitia 9 itu tugasnya adalah menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Jadi usul-usul dasar negara itu akan diselidiki oleh panitia 9. Kira-kira apa saja yang paling cocok yang akan dipakai sebagai dasar negara. Anggota panitia 9 terdiri dari 9 orang ya, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno. Kemudian anggotanya ada Muhammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Mr. Ahmad Subarjo itu sebagai golongan kebangsaan. Kemudian Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Kahar Musakir, Haji Agus Salim, dan Raden Abikusno Cokro Sujoso, yaitu sebagai golongan Islam.
Kemudian lanjut ya, tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 itu menyetujui dan menyepakati tentang rancangan pembukaan hukum dasar Undang-Undang Dasar. Nah, rancangan pembukaan hukum dasar itu diberi nama yang berbeda-beda oleh para tokoh ya. Oleh Insinyur Soekarno, rancangan pembukaan hukum dasar itu diberi nama Mukadimah. Kemudian oleh Mr. Muhammad Yamin diberi nama Piagam Jakarta, dan oleh Sukiman Wiryo Sanjoyo disebut dengan Gentleman's Agreement. Nah, itu tadi adalah nama-nama yang diberikan oleh para tokoh terkait dengan rancangan pembukaan hukum dasar. Kemudian disepakati pula rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan Mukadimah Hukum Dasar. Jadi, tadi tanggal 22 Juni 1945 Panitia 9 itu menyetujui rancangan pembukaan hukum dasar yang di dalamnya itu juga ada rumusan konsep dasar negara. Konsep dasar negara, rumusan konsep dasar negara yang tercantum dalam rancangan pembukaan hukum dasar atau yang disebut dengan Piagam Jakarta adalah yang pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Kemudian yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini tadi adalah konsep dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta atau Mukadimah Rancangan Pembukaan Hukum Dasar. Kita lanjut ya. Rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945 mengalami perubahan, yaitu pada sila ke-1 yang semula berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi rumusan dasar negara yang ada dalam Piagam Jakarta itu dirubah atau mengalami perubahan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kenapa hal itu dirubah? Hal tersebut dirubah karena wakil-wakil Protestan dan Katolik dari wilayah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang merasa keberatan dengan bagian kalimat ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Nah, jadi wakil-wakil Protestan dan Katolik itu merasa keberatan dengan sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta. Karena apa? Karena menurut mereka sila pertama itu hanya dikhususkan untuk umat Islam. Sedangkan Indonesia, bangsa Indonesia itu tidak hanya beragama Islam, tetapi ada juga yang beragama Protestan dan juga Katolik. Untuk itu, sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa yang lebih umum yang dapat digunakan oleh seluruh agama yang ada di Indonesia. Nah, jika sila pertama yang ada dalam Piagam Jakarta tidak dirubah, maka akan terjadi perpecahan bangsa. Jadi,
Setelah ada perubahan dalam sidang PPKI tanggal 18 Agustus 1945, maka rumusan dasar negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yaitu ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, yang ketiga persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, itu tadi ya materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini. Jadi, rangkuman yang dapat kita ambil dari materi kita hari ini adalah bahwa Panitia 8 itu diketuai oleh Insinyur Soekarno, bertugas mengumpulkan usulan-usulan para anggota. Kemudian Panitia 9 yang diketuai juga oleh Insinyur Soekarno itu bertugas menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara. Nah, agar kalian lebih jelas dan lebih paham mengenai materi kita hari ini, silakan kalian kerjakan evaluasi atau tugas hari ini. Yang pertama tugasnya adalah tuliskan anggota panitia kecil dan sebutkan tugas dari panitia kecil. Nomor 2, tuliskan anggota panitia 9 dan sebutkan tugas dari panitia 9. Yang ketiga yaitu kapan Piagam Jakarta disepakati. Nomor 4 yaitu tuliskan rumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter. Kemudian yang kelima, apakah latar belakang perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta? Oke, silakan kalian kerjakan ya tugas atau evaluasi yang Ibu berikan. Kalau sudah selesai, jangan lupa kalian kumpulkan tugas kalian ke sekolah. Ibu tunggu sampai jam 12 siang. Oke, tersebut ya materi dan tugas hari ini yang dapat Ibu berikan. Ibu mohon maaf apabila ada kekurangan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.